Di atas kertas ini laga mudah, tapi justru disinilah pembuktian terjadi. Liverpool kontra Barnsley memperlihatkan kualitas pemain, serta bagaimana soal Arne Slot membentuk identitas permainan lewat setiap peluang dan gol. Simak terus analisa gue yang singkat dan jelas. Peluang pertama dari Barnsley, setelah bebas dari Szoboszlai, Kiev perlu mengamankan bolanya. Di momen ini gue cukup salut dengan O'Keefe. Karena meski terus di-pressure oleh Szoboszlai dan lalu ada Ngumoha, dia bisa melihat celah. Kelihatan, dia memperlambat gerak agar bisa mengarahkan bola ke sampingnya. Ketika bola di Phillips, jarak Robertson terlalu jauh menurut gue. Karena kalau dilihat dari perannya Phillips, itu adalah space bahaya untuknya mengumpan. Meskipun di tengah ada beberapa pemain Liverpool. Beruntung heading Kileden terkena mistar gawang. Kesempatan ini juga karena kelalaian Gomez menurut gue, lo bisa lihat cara marking dan juga merespon headingnya. Di sisi lain, Frimpong sangat disiplin dalam mengamankan areanya. Posisinya sangat tepat dan dia kelihatan ngotot. Respect buat Frimpong. Kita lihat dari sudut lain soal kecerobohan Gomez. Nah, di sini dia nggak ikut loncat imbangi lawan. Selanjutnya kita cek gol Szoboszlai. Bermula dari passing Jones ke Frimpong di sudut lapangan. Sebelum lanjut, tolong subscribe channel ini biar gue terus lanjut bahas pertandingan bagus. Saat bola udah di Frimpong, dia tahu bahwa bukan saat yang tepat untuk terobos ke area lawan. Makanya dia kembalikan ke Jones. Di sini, lo bisa lihat semua pemain Barnsley ada di area bertahan. Itu bikin Liverpool sangat hati-hati nentuin arah serangan. Di sini bola di-passing ke Szoboszlai. Jujur, gue kira dia bakal mainkan bola ke Robertson atau Frimpong. Karena cuma mereka yang memungkinkan kalau dilihat dari penjagaan Barnsley. Tapi, Szoboszlai cukup berani ambil keputusan. Dia percaya diri untuk shoot dari jarak sejauh itu. Dan hasilnya, gol. Kalau diperhatiin lagi, sebenarnya hampir gak ada tanda yang ngedorong dia buat shoot. Kiper berada di posisi wajar, cuma satu yang bikin dia shoot, yaitu sedikit celah dari pemain Barnsley. Jadi, itu murni skills dan insting sih. Oke, selanjutnya dari tendangan sudut Barnsley. Kalau dilihat dari situasi begini, cukup sulit buat Barnsley menang di duel udara. Karena pemain bertahan Liverpool cukup rapi ada di tepat depan gawang. Cerdas, Barnsley main operan pendek dari sudut untuk mengurai formasi Liverpool. Alhasil, ada ruang untuk pemain Barnsley. Lalu ketika bola rebound, mereka punya ruang cukup untuk shoot ke arah gawang. Sayangnya, tembakannya masih ketahan sama kiper, sedangkan arah bola masih gak mendukung posisi pemain Barnsley lainnya. Kita sekarang beralih ke peluang emas Barnsley. Berawal dari operan Alistair ke Frimpong yang diblok oleh pemain Barnsley. Tapi sebelum lanjut, lo boleh subscribe dan like dulu biar gue semangat bikin video lainnya. Jadi, saat itu formasi Liverpool lagi cukup terbuka. Karena mereka lagi bangun serangan, lo bisa lihat Van Dijk dan Gomez lagi di formasi nyerang. Di area ini pun ada 6 orang pemain Liverpool, yang artinya Barnsley butuh counter attack secepat mungkin. Lo bener, Barnes langsung lakuin through ball ke arah Kilorden. Untungnya, Van Dijk segera mundur dengan cepat meski dia tadi berada di posisi menyerang. Bagi Dan, berhadapan sama Van Dijk bukan suatu hal mudah. Lihat, cara Van Dijk pressing dilakukan secara tenang dan imbangi tempo lawan. Cara Van Dijk berhasil membuat lawan kehabisan waktu untuk nyerang, sampai pemain Liverpool lainnya pun tiba di area bertahan. Kesalahan Kilorden adalah melakukan shoot di posisi itu dan dengan jarak yang masih jauh dari gawang. Mungkin, jika dia oper bola ke Phillips sehingga nantinya bisa di-shoot atau angkat ke Yoganathan, akan lebih besar peluang golnya. Selanjutnya, kita ke gol Frimpong. Tapi sebelum kita lanjut, lo boleh klik dulu tombol like dan subscribe biar gue semangat bikin video lainnya. Kalau lo perhatiin lagi, semua pemain Barnsley ada di garis pertahanan yang mendominasi sisi tengah. Gak salah kalau Alistair ngebangun serangan lewat Frimpong. Tapi kondisi begitu bikin Frimpong harus mikir. Karena gak mudah nerobos tembok pertahanan ini. Untuk umpan pun, peluangnya gak banyak. Mari kita lihat gimana Frimpong lewatinnya. Frimpong ngebawa bola dikit demi dikit dengan terus jaga ancang-ancang. Dia tahu, Klee dan Yoganathan juga gak terlalu dekat dengannya. Di sini lo bisa lihat Frimpong nge-push lari memanfaatkan posisi lawan
dan juga celah dan jarak tadi. Lihat yang terjadi selanjutnya. Celah sedikit di depannya bisa dimanfaatkan. Selain itu, Robertson menahan upaya pemain Barnsley untuk ngeblok tendangan. Ya, itu adalah perhitungan dan akurasi. Lihat lekuk tubuhnya saat dia menendang. Kalau setuju, jangan lupa subscribe dulu ya. Selanjutnya, gol Phillips dari Barnsley. Ini adalah counter attack dari Barnsley. Kalau lo simak, saat itu cuma sisa 4 pemain Liverpool menuju posisi bertahan. O'Keefe melakukan through ball dengan baik dengan memanfaatkan sisi kiri Robertson saat dia ke kanan. Meski Szoboszlai lebih dulu mengamankan bola, tapi Phillips nggak nyerah. Dia terus ngelakuin pressure. Lalu, kesalahan Szoboszlai adalah menunda untuk clear area, meskipun ada kesempatan. Jelas, langsung jadi gol. Karena niatnya dia mau oper bola ke kiper. Selanjutnya, peluang emas buat Liverpool. Saat itu Szoboszlai lagi kuasai bola. Kalau dilihat, pemain Liverpool lainnya lagi dibayangin lawan. Yang cerdik di sini, Wirtz berlari mencari celah manfaatin kelalaian pemain Barnsley. Seketika dia mendapatkan ruang, Szoboszlai langsung menyadari. Sayang, finishingnya tidak sempurna menyambut akurasi cantik Szoboszlai. Benar, posisi kaki terlalu tinggi saat merespon bola. Sekarang, Wirtz dan golnya. Ini pergerakan yang mahal menurut gue. Tapi sebelum lanjut, gue mau ingetin, lo bisa pencet tombol subscribe dan like untuk nyemangatin gue ya. Jones passing ke Ekitike. Seketika Ekitike connect sama Wirtz. Alhasil, Wirtz kuasai bola dengan ruang lebar. Posisinya pas buat gol. Lihat gimana Ekitike ngelakuinnya. Dia lakuin operan dengan cepat menerobos kaki pemain lawan. Pergerakan Ekitike juga jadi penyebab kenapa pemain Barnsley nggak ngejar Wirtz. Jelas, ini posisi ideal untuk lekukin bola. Ekitike sangat dingin. Sekarang, giliran gol Ekitike. Lagi-lagi Szoboszlai kuasai bola tapi kali ini masih di area Liverpool. Buat yang belum subscribe, kalian bisa pencet tombol subscribe dulu karena itu gratis. Kita lanjut, di momen ini, pilihan Szoboszlai emang cuma main bola jauh agar lebih efektif. Karena formasi Barnsley lagi terbuka, seenggaknya 4 pemainnya lagi di area Liverpool. Kalau diperhatiin dari sudut ini, seakan posisi Wirtz offside. Tapi dari sudut yang beda, kita bisa lihat kejelian Szoboszlai dan ketepatan Wirtz. Dan selain itu lihatlah speed Ekitike di momen ini. Dia bisa membuat jarak dengan lawan. Jadi, terima kasih udah nonton video analisa singkat kali ini. Semoga terhibur ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe biar gue semangat bikin lagi.